Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Minggu ini adalah minggu Jubilate, bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam introitus kita hari ini dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ciptaan baru mengarah pada pengertian bahwa segala sesuatu baru dalam hidup orang yang mengalami perubahan. Kalau dulu dia jahat, ketika mengenal Kristus, dia akan menjadi orang yang baik. Kalau dulu suka berbohong, ketika di dalam Kristus dia menjadi orang yang jujur. Untuk menjadi ciptaan baru, syaratnya adalah tinggal di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tinggal di dalam Kristus digambarkan oleh Yohanes sebagai ranting yang menempel pada pokok anggur. Pokok anggur termasuk tanaman menjalar, memiliki suatu batang tunggal yang keras dengan ranting-ranting yang saling mengaitkan dirinya. Di ranting-ranting itulah daun dan buahnya bergelantungan. Saya pernah melayani di Banyupo, Singaraja. Daerah itu dulunya sangat dikenal sebagai daerah perkebunan anggur. Dulu banyak kebun anggur di sana. Tetapi karena kesulitan memelihara, pembiayaan mahal, dan ketika panen harga anggur kadang sangat murah, masyarakat mulai enggan memelihara pohon anggur. Pertama kali ketika datang ke daerah Banyupo, di sepanjang jalan ada pohon anggur yang kelihatannya kering tanpa daun. Saya berpikir, kasihan sekali orang yang punya kebun. Pohon anggurnya mati dan kering. Tapi ternyata pohon itu tidak mati, tetapi sedang diremajakan, digunting daunnya supaya muncul tunas-tunas baru. Dari tunas-tunas baru itu akan muncul bunga, lalu buah. Hal ini senada dengan gambaran yang diberikan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Bahwa semua yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu bagaikan tunas anggur baru yang tinggal atau menempel pada pokok anggur, lalu berbuah. Jadi syarat berbuah adalah tinggal di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan tinggal adalah menein atau meno, yang artinya tetap berada, tetap hidup, masih hidup, berdiam, mendiami.
Yohanes mengulang kata tinggal ini sebanyak 67 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kata tinggal ini sangat penting dalam pengajaran Yohanes. Kalau kita membayangkan pohon anggur, satu batang utama yang besar bisa hidup bertahun-tahun. Batang utama ini biasanya diberikan penyangga sebuah pohon yang batangnya kokoh. Dari batang utama ini ada banyak ranting yang dililitkan di kawat-kawat yang sekalian akan menjadi penguat ketika pohon anggur ini mengeluarkan buahnya yang bergelantungan. Seorang petani anggur akan memilih ranting yang baik, yang kira-kira akan menghasilkan buah. Yang tidak baik digunting lalu dibuang. Ranting yang baik ini, yang tetap menempel pada pohonnya, akan mengalami banyak proses sampai menghasilkan buah yang baik. Menempel atau tinggal pada pokok anggur menggambarkan sebuah relasi yang baik antara Allah dan manusia. Sebuah hubungan yang berlangsung dalam waktu yang lama, waktu yang panjang dan terus menerus. Dalam bacaan hari ini, Yesus menantang para murid untuk tetap tinggal dalam Dia. Karena di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hubungan yang intim dengan Yesus harus selalu dilakukan, sehingga hubungan ini akan menghasilkan buah. Dalam hubungan tersebut ada proses pembersihan atau pemotongan ranting, yang menjadi hal yang sangat penting bagi pohon anggur supaya produktif dalam menghasilkan buah. Ranting-ranting yang tidak berguna dipotong, tetapi ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah dan berbuah lebat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang murid Kristus dapat berbuah jika dia tinggal tetap di dalam Yesus. Ranting-ranting yang perlu dipotong harus segera dipotong. Dan ranting yang sudah berbuah tetap harus dibersihkan supaya lebih banyak lagi menghasilkan buah. Sebab nama Tuhan akan dimuliakan lewat buah kehidupan kita. Hubungan Yesus dan umatnya itu digambarkan seperti pokok anggur dengan ranting anggur. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya." Ranting-ranting itu berbicara tentang kita sebagai orang Kristen. Ketika dibersihkan, kita akan merasakan sakit dan tidak enak. Namun, kita harus belajar bekerja sama dalam proses pembersihan tangan ilahi ini. Apabila kita ingin menghasilkan buah seperti Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu, sebagai ciptaan baru, tinggallah selalu di dalam Kristus, supaya kita selalu dapat berbuah. Sehingga ketika orang lain melihat hidup kita, tindakan, cara berpikir, karakter baik dan benar, orang lain akan melihat Kristus dalam hidup kita. Menghasilkan buah yang baik dan selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.